Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kembali lagi kepada program kami di SKB, Sharing Kemenak Basel. Nah, kali ini biasanya nih kita sering mengundang guru, terus pengawas, terus penceramah. Kan udah bosen ya ngundang-undang Bapak Ibu terus cuma mengenal media pembelajaran, sering dengar ceramah terus. Nah, kali ini kita mengundang adik-adik yang lucu-lucu ini nih. Mau tahu nggak adik-adik ini dari mana? Nah, kami kali ini mengundang adik-adik dari Rohis SMA Negeri 1 Payung. Nah, mereka ini sengaja kami undang biar suasana YouTube Kemenak Basel itu berwarna gitu. Sebelum itu kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dari sebelah kanan saya. Yang ini siapa namanya, Pak? Halo, kenalkan saya Kak Sanjaya. Nah, Kakak Sanjaya ini salah satu dari pegawai Kemenak kantor Kemenak Bangka Selatan. Nah, beliau ini berada di seksi pendidikan madrasah. Nah, kemudian ini namanya adik Gias Afzal Fazli. apa? Gias Afzal Fazli. Oh, Gias. Gias di Rohis SMA 1 Payung sebagai apa? Ketua namanya. Alhamdulillah ini ketuanya ya. Terus di sampingnya Nama saya Sugianto, sebagai wakil ketua. ketua. Dan sampingnya lagi Suanda, Suwanda sebagai. anggota. Nah, kita udah lengkap nih. Kita udah mengundang ketuanya langsung hadir di sharing Kemenak Basel ini. Nah, yang ingin kami tanyakan nih, kita kan sengaja mengundang kalian nih untuk sharing-sharing ke siswa-siswa yang ada di SMA Bangka Selatan, khususnya Bangka Selatan. Mungkin di SMA Bangka Selatan itu banyak yang udah pada punya Rohis. Tapi dari data yang kami dapatkan di seksi Papkis Kemenak Basel, Rohis yang aktif, lumayan aktif nih, terdengar aktif nih SMA Negeri 1 Payung. Nah, kalau boleh tahu dari ketuanya langsung nih, nama Rohisnya apa? Nama Rohis kami di SMA Negeri 1 Payung yaitu Mata Biru. Mata biru. Kalau dengar mata biru kayaknya kita mata duitan ya. Suka yang biru-biru. Oke, lanjut. Mata biru itu seperti apa maksudnya? Mata Biru panjangannya yaitu Majelis Taklim Bina Ruhiyah yang bergerak seperti Rohis di bidang keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oh, iya. Intinya keagamaan ya. Kalau Rohis itu positif keagamaan ya. Terus ini kan mata biru nih. Nama Rohisnya itu cukup unik dan menarik ya. Menarik. Nah, kalau dilihat dari namanya dan unik itu, pasti programnya kayaknya bagus. Nah, kalau ke sampingnya ya, kalau kakak tanya, program Rohis kalian aja. Kalau program kerja pasti kita lebih mudahnya kita klasifikasi ya. Ada yang per hari, ada yang per minggu, per bulan ataupun per tahun. Iya. Untuk per hari biasanya ketika selesai sholat zuhur, tim Mata Biru atau Rohis ini mereka akan membuat lingkaran, yaitu kegiatan taklim namanya, belajar sama-sama gitu. Nanti ada salah satu anggota dari Mata Biru ini akan membaca sebuah kitab dan yang lain akan mendengarkan. Kemudian ketika program kerja mingguannya ada yang namanya kegiatan mentoring, terus nanti ada juga kegiatan Monas Modis namanya. Terus untuk per bulan ada yang namanya kegiatan sejuta, yaitu atau sejuta ini kepanjangan dari subuh Jumat bertilawah, kepanjangan dari sejuta itu. Kemudian untuk per tahun yang paling menonjol dari kegiatan per tahun ini adalah Superman namanya, Kak. Nama-namanya unik-unik ya, seperti nama Rohisnya. Udah mata biru, Superman, sejuta. Superman itu sendiri punya kepanjangan yaitu Suasana Pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Payung. Oh, berarti Superman itu dikhususkan di bulan Ramadan. Kalau sejuta itu di per bulannya ya? Per bulan. Oke. Kalau kakak mau tahu ini kan sejuta subuh tadi ya? Ya. Sejuta itu subuh, Jumat bertilawah. Berarti kan masuk sekolah nggak mungkin subuh kan? Benar nggak mungkin subuh masuk sekolah. Nah itu terus gimana? Kok ada program subuhnya? Padahal kan anak-anak masuknya jam 7 kan?
Terus itu gimana cara konsepnya ini? Nah, konsep kegiatan sejuta itu sendiri biasanya kan ya di SMA Negeri 1 Payung, anak-anaknya ya dari beberapa kampung daerah situ kan Kak. Jadi anak-anaknya setiap subuh hari Jumat, tapi sebulan sekali mereka akan ada jadwal, mereka subuhnya ke masjid. Nanti mereka subuh ke masjid, terus nanti setelah subuh mereka akan mengaji bersama, terus bersih-bersih biasanya gitu. Mereka ke masjidnya desanya masing-masing gitu Kak. Nah, itu berarti ada gurunya ya, ada officialnya yang mengatur itu kan. Ya. Kalian hanya misal melaksanakan kan, pasti mereka ada officialnya kan. Ya. Terus itu cewek cowok? Ya, dua-duanya ikut semua siswa ikut. Ya. Itu biasanya kelas 1 sampai kelas 3. Ya, semuanya ikut. Semuanya ikut. Bagus ya programnya subuh. Kan anak-anak zaman sekarang mana ada yang mau subuh? Ya. Kalian malah menciptakan program subuh. Wah, luar biasa. Kalau tanggapan Kak Jai dulu, kan Kak Jai ini kan dulunya Rohis ya, Rohis di SMA. Kalau tanggapan Kak Jai nih, kalau aku sendiri ya terkagum-kagum karena semasa aku sekolah aku nggak pernah ya subuh ke sekolah, nggak pernah ke subuh ke sekolah. Tapi kalau Kak Jai gimana nih tanggapan yang program sejuta subuh Jumat bertilawah nih? Baik, terima kasih buat Kak Siti untuk kesempatannya dan juga penyampaian yang sangat menarik menurut saya, di mana program subuh ini bisa dijalankan. Tentu saja bukan cuma dari dorongan adik-adik ini semua, tapi juga pasti ada dorongan dari guru ataupun pembina dari Rohis itu sendiri kan. Nah, kalau misalnya memang program itu berjalan, kakak sangat bangga kepada kalian dengan apa yang kalian capai, dengan apa yang kalian lakukan. Itu merupakan suatu motivasi buat rohis-rohis lainnya bisa berinovasi untuk menegakkan rohis agar supaya siswa-siswa itu lebih tertarik untuk iskul rohis. Karena seperti kita ketahui kan, untuk eskul rohis ini mungkin cuma pilihan kedua atau ketiga. Pasti kebanyakan siswa itu lebih mengutamakan kayak eskul sepak bola, futsal, voli, lebih ke olahraga gitu kan. Tapi dengan kita mempunyai inovasi yang membuat siswa itu lebih tertarik dengan program kita, mungkin itu jadi nilai plus buat kita. Nah, jadi mungkin kalau memang program subuh tadi itu berjalan dengan lancar, tapi kita di situ pasti memiliki tantangan, yaitu gimana untuk membuat siswa itu bisa untuk ikut program kita. Pasti di situ ada pro dan kontra kan, pasti ada yang nggak setuju dengan situ kan, pasti juga ada yang setuju gitu kan. Nah, itu yang ingin kakak tanyakan itu gimana cara kalian untuk mengatasi hal itu tadi? Gimana cara kalian untuk mengajak siswa-siswa itu bisa tertarik, yuk kita sholat subuh dengan program kami loh ini, kayak gitu. Oke, bisa dijelaskan oleh adik-adik? Boleh. Kalau masalah dan kontra, siswa tuh nggak bisa apa-apa kalau sudah disuruh sama guru. Dan nurut ya. Nurut. Dan juga di situ ada absennya Kak. Kalau nggak absen ada konsekuensi. Jadi memang dari gurunya itu terlibat secara langsung kan, sehingga kalian itu juga ada kemudahan untuk menjalankan itu. Terus Kak, gimana? Maksudnya kan itu karena ada absen atau gimana? Terus kalau misal yang nggak datang nih, kan itu cuma sebulan sekali kan? Kalau misal nggak datang waktu sholat subuh, konsekuensinya ada nggak dari kalian apa dari gurunya? Biasanya tuh dari gurunya. Dari gurunya. Memang kerjasama yang baik berarti antara guru mensupport siswa, terus siswanya juga menjalankan programnya dengan baik. Itu berarti kunci utama di sekolah itu memang gurunya ya. Kalau gurunya mendukung, insya Allah murid-muridnya juga berinisiatif untuk membuat program yang lebih wah. Nah, Kak, itu kan udah nih. Maaf Kak, jadi bisa saya tambahkan untuk program kerja sejuta tadi, subuh tadi, bahwa siswa itu tidak harus ke rumah sekolah Kak. Mereka sholat subuhnya itu ke masjid di desanya masing-masing. Jadi mereka nggak ke sekolah. Oh gitu. Saya pikir tadi harus ke sekolah tersebut kan sholat subuh. Saya pikir harus ke sekolah, wah berat sekali harus ke sekolah
setiap waktu subuh gitu. Absennya gimana? Absennya nanti setelah kegiatan subuh berjamaah kan ada mengaji terus bersih-bersih sekitaran masjid. Nah, setelah bersih-bersih itu baru nanti ada absensi. Nah, berarti pengurusnya setiap kampung ada ya? Ya. Berarti ini termasuk ke pengabdian masyarakat. Terus yang kakak dengar tadi program Ramadan. Ramadan namanya tadi? Superman. Superman dong. Superman kan. Kalau di benak Superman tuh pria hero. Nah, kita mau nanya ke pria hero yang di sebelah sana. Kalau Superman itu kan khusus Ramadan. Biasanya kegiatan apa? Kalau di SMA Negeri 1? Kalau biasanya tuh ada bersama gitu. Ada juga ceramah juga, ceramah. Terus ada lombanya juga. Lombanya seperti apa? Lomba Kalau lombanya itu seperti lomba ceramah, lomba azan dan yang panitianya jadi dari kalian apa dari guru? itu dari kami. Dari kalian. Itu kan Ramadan ada berbuka bersama. Itu pasti sebulan sekali ya. Biasanya kan sebulan sekali ya buka bersama. Terus ada tadi ceramah ya? Ceramah itu yang ngisi dari guru apa dari muridnya? Yang ceramah apa setiap hari, apa ada jadwalnya seminggu sekali, apa sebulan sekali gitu? Kalau ceramah Ada hari-harinya. oh ada hari. Misalnya kan kegiatan Superman. Nah, Ada sekitaran 1 minggu lah untuk kegiatan Superman. Nah, dibagi waktu antara lomba dan kegiatan ceramah. Kalau di ceramah sendiri kami mendatangkan pemateri dari luar untuk siswanya. mendatangkan Pemateri dari luar. untuk ini ceramahnya ya. Kalau Ramadan ada ini nggak? Misalnya kan biasanya kan kalian pulang selesai zuhur kan? Ya. Ada sholat berjamaah apa gimana? Apa ada kultum gitu? Apa Ya. cuma yang buka bersama, terus ceramah sama lomba tadi? Kalau di bulan puasa sama seperti hari-hari biasanya sholat zuhur pasti berjamaah. Oh, itu Bisa memang udah program ini ya? Ya, wajib itu bahasanya. Oh, hal wajib. Harus sholatnya harus bukan. sholat berjamaah. Nah, ya, memang udah dari sekolahnya kalau zuhur itu berjamaah. Nggak memandang bulan dan nggak memandang ini ya. Pokoknya wajib. Ya. Ya. Terus untuk lomba nih misalnya, lomba untuk anak-anak di sekolah itu, apa kalian mengundang siswa-siswa lain untuk ikut lomba? Apa dibuka secara umum gitu? Lombanya dibuka secara umum apa hanya khusus anak sekolah itu gitu? Lomba. Untuk lomba itu sendiri ada memang dikhususkan untuk siswa-siswi SMA, ada juga kami kadang mengundang SD yang ada di sekitaran SMA Negeri 1 Payung. Berarti melibatkan anak lain juga kan, ada umum dan ada khusus juga. Bagus ya. Kalah loh Kemenak Basel programnya dibandingkan dengan Rohis, padahal kalian tuh anak-anak umur, kalau kelas 12 umur 17 ya, 17 tahun. Tapi programnya udah kayak bapak-bapak yang udah umur 30-an ke atas 40 yang cemerlang. Kalau memang sih kalau anak-anak di zaman sekarang di 2000 atas nih ya, memang mereka pemikirannya itu memang lebih milenial, terus pengetahuannya lebih banyak dan apa sih, rasa ingin tahunya tinggi, benar nggak? Nah kakak tuh pengen tanya, kalau kan banyak di luar sana mungkin Rohis yang ingin belajar sama kalian ya. Rohis kalian kan terbilang aktif ya, maksudnya kalian sharing sama teman-teman sebaya kalian bahwa gini loh, biar mengaktifkan Rohis gitu, biar Rohisnya aktif dan pengikutnya banyak. Kalau boleh tahu pengikut di Rohis kalian anggotanya ada berapa? Pada masa kami itu sekitaran 70 orang. 70 orang. Dari siswa 600 lebih. Lumayan lah ya, udah 70 orang. Yang nama Rohis itu kan benar kata Kak Jai, mereka lebih memilih sepak bola. Padahal
Rohis itu juga nggak kalah saing loh, nggak kalah bagus juga loh kegiatannya, apalagi hal-hal yang positif kan. Terus kalian terbilang aktif ini, sistem organisasinya seperti apa? Misal biar di luar sana tahu, misalnya oh awal terbentuknya gini loh kami ngebentuknya, terus cara merekrutnya biar mereka tertarik tuh seperti ini loh, terus cara mempertahankan anggota-anggotanya kayak gimana gitu, biar kan banyak nih Rohis di sekolah-sekolah, pasti semua sekolah punya, tapi di awal-awal mereka banyak yang ikut, terus 1 bulan menyusut, 1 bulan menyusut, udah kayak sepak bola, dia menyusut terus cuma lihat deh. Nah kayak gitu. Kalau misalnya kalian kan dari awal sampai akhir konsisten, gimana biar teman-teman kalian di luar tuh tahu gitu, dari mulai terbentuk sampai bertahan. Nah, untuk itu sendiri sih sistem organisasi Rohis SMA Negeri 1 Payung itu sama lah seperti SMA atau Rohis-Rohis yang lain. Seperti ada ketuanya, wakil, terus sekretaris dan bendahara, dan juga kami terbagi menjadi beberapa divisi agar nantinya ketika ada program kerja yang harus kami jalankan, kami mudah untuk mengkoordinasi mereka, para anggota, sehingga nanti para anggota itu akan dibagi lagi menjadi beberapa divisi. Untuk sekarang di Mata Biru itu sendiri ada 5 divisi, ada divisi tarbiyah, kaderisasi, muamalah, terus syiar dan kemuslimahan. Terus untuk salah satu tadi kata Kakak, bagaimana cara menjaga para anggota ini kan biar konsisten dari awal hingga akhir. Tentunya ketika biasanya kita pasti tahu ada gelombang bagaimana ketika mereka lagi semangatnya, bagaimana mereka lagi turun-turunnya semangat, bagaimana cara kami ketika para pengurus membuat mereka itu semangat. Atau kadang kami memberikan mereka itu berupa reward. Oh, ada rewardnya nih yang menarik nih. Untuk mereka, para anggota ataupun pengurus gitu Kak yang semangat, biasanya ketika ada kegiatan mereka ikut semangat gitu. Jadi ketika ada kegiatan mereka berlomba-lomba untuk semangat dalam kegiatan tersebut, sehingga nanti ketika kegiatan selesai beberapa bulan sekali nanti kami para pengurus memberikan reward kepada mereka. Terus mungkin ke anggota juga, para anggota ini kadang kami berpikir bagaimana mereka tetap konsisten, itu kami mengajak mereka untuk ikut serta dalam berpikir tentang lomba atau apapun itu, atau mereka memberikan kritik dan saran kepada pengurus, sehingga mereka mungkin ada dari kami tim pengurus yang mereka kurang di pikiran mereka, wah gak cocok nih sama pemikiran mereka para anggota. Kalau bisa kami akan berembuk bersama bagaimana caranya agar kami dapat menyamakan persepsi atau pemikiran, sehingga kami dapat berjalan bersama untuk SMA Negeri 1 Payung itu Rohisnya lebih maju. Memang kayaknya terorganisir banget ya. Itu dari gurunya menerapkan metode kayak gitu, apa memang dari pemikiran kaliannya sendiri gitu? Kalau kita berpikir kalau hanya sekedar guru yang memberikan metode itu tapi tidak dijalankan oleh pengurusnya, ya percuma Kak. Jadi ketika pengurus mungkin pembina gurunya bilang kalian harus membuat kegiatan-kegiatan, kalian harus menjaga kekompakan. Nah, tugas kami lah anggota yang harus menjaga kekompakan mereka. Di samping kalian organisasi, kan kalian juga aktif sekolah ya, aktif belajar. Kalian ngambil waktunya, waktu sela-sela untuk rapat, misalnya untuk membuat proker itu di waktu kapan gitu? Kan dari jam 7 sampai jam ini kan kalian kan udah ada waktu belajarnya kan, terus gimana itu? Kalau kami bikin program kerja tuh pada saat jam pelajaran, alhamdulillahnya juga guru juga mendukung mensupport ya, mensupport. Jadi gak apa-apa lah, biar gak masuk nanti bisa dikerjain tugas yang lain. Tapi maksudnya tidak mengganggu kan, tidak mengganggu pembelajaran, maksudnya takutnya di luar sana nanti di jam pelajaran mereka rapat misalnya Rohis tapi meninggalkan jam pelajaran. Sebenarnya kan kalau di asumsi itu kan tidak boleh ya, itu namanya saja kayak nggak baik lah ya, maksudnya meninggalkan jam pelajaran. Cuma mungkin kalian ini mungkin ada dispensasi apa gimana gitu, untuk karena kan nggak ada jam untuk rapat ya, karena kan padat kan, atau diistirahat gimana gitu. Kalau enggak kalian misalnya apa di istirahat ngambil waktu untuk rapat.
Apa di waktu pulang sekolah? Pernah nggak misalnya pulang sekolah? Nah, jam pelajaran, jam istirahat sering. Nah iya, jam istirahat. Kalau jam pelajaran kan nggak mungkin ya. Mungkin kalau jam pelajaran iyalah, misal sekali-sekali kan. Mungkin karena mungkin untuk bulan Ramadan kayak gini kan padat kan, harus rapat dan menyiapkan kegiatan itu kan. Mungkin di jam Ramadan kan agak longgar juga kan. Tapi kalau di di bulan-bulan yang bukan bulan Ramadan kan jadwal pembelajaran kalian padat. Mungkin kalian bisa ngambil di waktu istirahat, terus bisa di pulang sekolah juga kan Rohis juga organisasi apa ekskul masuk ekskul juga kan. Nah kakak tuh penasaran kan, ini kan Rohis ya, Rohis tuh pernah nggak kalian ikut lomba keagamaan? Ini kan keagamaan kan, pasti keagamaan kan banyak kan, ada ceramah, biasanya kan ada lomba-lomba ceramah, lomba-lomba tilawah kayak gitu. Terus dari SMA kalian pernah nggak bisa mengikuti lomba keagamaan dari Rohis? Pernah. Waktu itu alhamdulillah kami sudah 2 tahun berturut-turut menjuarai lomba pawai ta'aruf di Kecamatan Payung yang dilaksanakan sama itu KUA Kecamatan Payung. Oh, dari KUA-nya langsung ya, Pak Ajis nih. Pak Ajis. Halo Pak Ajis. Terus yang kedua? Di luar banyak anggota dari Mata Biru, seperti waktu kemarin kami mengikuti kegiatan yang dilaksanakan kampus IAIN, itu lomba MTQ. Kami mengirimkan 2 cabang lomba, lomba tilawah dan lomba syarhil putra putri. Alhamdulillah kami menjuarai juara 3. Ya, alhamdulillah ya. Maksudnya kan kalian terbilang SMA negeri ya, bukan berbackground madrasah, maksudnya bukan meremehkan madrasah, bukan. Maksudnya saya mengapresiasi banget kalian itu kan sekolah negeri yang pembelajaran agamanya nggak full ya, cuma 1. Tapi kalian bisa mengikuti MTQ itu ada pelatihnya apa gimana? Ada guru yang melatih gimana? Memang kami disediakan waktu untuk berlatih. Banyak yang siswa-siswa yang dari luar, dari kampungnya sendiri sudah terlatih. Jadi tinggal di kampung aja. Ya, ditampung, diikut sertakan kan. Terus kalian membina lah istilahnya, dari pengurus kalian mencari siapa yang udah berpengalaman, terus kalian tampung, ikut sertakan. Dan itu kan bisa menjadi motivasi buat siswa ya, maksudnya ternyata Rohis itu nggak cuma ngaji-ngaji terus sholat terus ya, ternyata Rohis itu juga bisa mengembangkan potensinya di luar gitu. Dan kita harus kasih tahu kepada teman-teman di sana bahwa Rohis itu kita bisa mengikut sertakan teman-teman itu lomba. Kalau misalnya ada bakat gitu, ikut sertakan. Ada nggak misal kalian bikin pamflet, bikin poster, ayo ikut Rohis itu misal kayak iklan, Rohis itu bisa loh ikut keagamaan, bisa ikut ini lomba ini. Tentunya ada, apalagi waktu rekrutmen kan lagi gencar-gencarnya rekrutmen, kami dari tim pengurus bikin pamflet yang menarik sehingga nantinya menarik perhatian mereka. Kami nanti akan menyebar pamflet-pamflet tersebut melalui sosial media ataupun secara ditempel di tempat-tempat yang memang sekiranya ramai untuk orang lewati begitu. Nanti di pamflet itu terdapat tulisan-tulisan, gambar-gambar yang sekiranya dapat menarik minat mereka untuk masuk ke Rohis. Intinya kalian anggota itu harus saling mendukung kan, mendukung satu sama lain biar program dari organisasi itu berjalan. Nah, kalau dari dengar cerita, program yang paling diunggulkan di Rohis kalian, yang paling diunggulkan dan banyak diminati, sehingga mereka kan kadang kita ada orang yang dia ada acara ini loh, misal kayak pramuka nih contoh, dia ada kemah, kan orang-orang pada suka kemah, mau masuk pramuka karena ada kemahnya. Nah kalau di Rohis apa yang diunggulkan sehingga menarik siswa itu untuk masuk ke Rohis, biar teman-teman kita Rohis di luar sana di SMA lain tuh, ternyata orang mau masuk Rohis tuh karena ada program ini loh, yang paling diunggulkan. Dari program sendiri ya, kami dalam bulan Ramadan di Superman tadi ada kegiatan SKN. Jalan Sekolah Kerja Nyata.
Oh, Ya. KKN. Ya, KKN. KKN. Kalau kerja nyata. Terus itu apa aja? Ngapain gitu? Itu dibagi per kampungnya masing-masing dari kelas 10 dan kelas 11 sampai kelas 12 itu dibagi ke kampungnya masing-masing untuk memajukan ke kampungnya masing-masing. Oh, di kampungnya itu berarti kita berkontribusi nih. Misal aku ditempatkan di kampung Payung nih, berarti aku harus berkontribusi di bidang masjidnya, ngebantu berarti. Berarti ada yang lebih menarik dari sejuta. Ada yang lebih menarik itu SKN. Kalian pinter-pinter ya, menyingkat-nyingkat bahasa-bahasa yang menarik dan unik gitu. Kayaknya Kak Jai. Ya. Tadi kan Kak Jai diam nih. Katanya. Kalau Kak Jai ada masukan nggak buat mereka? Kalau kita dengar-dengar dari tadi tuh mereka udah cerita sejuta, Superman, SKN. Ada masukan nggak buat mereka biar rohisnya lebih baik apa lebih Baik, bagus lagi? untuk masukan dari kakak untuk program-program yang kalian jelaskan dan paparkan tadi itu udah sangat baik menurut kakak, di mana kalian ada kegiatan Superman yang dimana kalian melakukan lomba buka bersama kan di situ kan. Nah, dimana tanggapan kakak itu untuk kemajuan rohis kalian, yaitu biar siswa-siswa itu tertarik untuk ikut rohis. Nah, dimana kan kita bisa mengingatkan mereka bahwa rohis itu bukan untuk organisasi yang sebagai kedua atau ketiga, karena kan di rohis itu kita diajarkan agama lebih detail lagi, karena kan di pelajaran agama Islam mungkin cuman terpaku dengan modul, terpaku dengan buku kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mengikuti rohis, kita di situ mungkin bisa mendapat ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di buku itu tadi. Nah, jadi kritik dan saran itu sifatnya membangun, tapi saran kakak, program kalian tadi bisa diteruskan dari adik-adik kelas kalian, terutama untuk sholat berjamaah, karena yang seperti kita ketahui sholat berjamaah itu merupakan tiang agama kayak gitu. Jadi agar program kalian rohis terus berjalan, jadi kalian harus memberikan motivasi. Meskipun seandainya kalian nanti sudah lulus, mungkin kalian tetap bisa memberikan sedikit arahan atau masukan dari adik-adik kalian yang perlu bantuan kayak gitu. Mungkin itu aja saran dari kakak. Oke, terima kasih Kak Jai. Ya. Nah, mungkin teman-teman di luar sana kalau ataupun siswa, guru, kalian punya sosial media? Nah, apa sosial medianya? Mata Biru Semansapa. Kalau misal kalian nih dari podcast ini mungkin ada yang pasti penasaran kalau dengar cerita kan ngebayang-ngebayang. Kalau kalian pengen tahu kegiatan-kegiatan yang rohis Mansa Satu Payung mereka lakukan, mereka kan aktif juga di sosial media. Silakan kalian lihat di sosial medianya Mansa Payung. Namanya Mata Biru Mata Biru Semansa Payung. Nah, kalian bisa lihat dan bisa belajar dari kegiatan-kegiatan mereka. Terima kasih. Makasih ya sudah datang ke sini. Sekian itulah dari sharing Kemenak Basel dari anak-anak rohis SMA Negeri 1 Payung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.